Pada awalnya, istilah tata kelola atau governance telah digunakan untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sejak saat itu, istilah governance tidak lagi secara sempit digunakan untuk merujuk kepada aktivitas yang dilakukan oleh negara, melainkan pada setiap aktivitas formal dan informal yang menentukan bagaimana kebijakan publik dibuat, siapa yang membuat, dan bagaimana peran serta publik dalam proses tersebut. Berdasarkan dari penjelasan di atas, model tata kelola desa yang baik menurut saya dapat didefinisikan sebagai proses, mekanisme, dan tata cara yang melibatkan nilai, otoritas, dan kewenangan, hak dan kewajiban melalui interaksi antara pemerintahan desa dengan masyarakat, baik secara formal maupun informal, demi terwujudnya suatu kebijakan yang adil dan bermuara terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat. Secara rinci, Undang-Undang Desa menjelaskan tata kelola desa harus mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Praktiknya dapat terlihat pada tahapan perencanaan kebijakan pembangunan desa jangka menengah maupun jangka pendek, dan penganggaran desa yang bersifat rutin setiap tahun. Model pengelolaan pemerintahan desa yang ingin saya berikan ialah parameter penilaian atas kualitas tata kelola pemerintahan desa dapat diartikan berdasarkan materi yang telah didiskusikan adalah dalam 3 variabel utama, yaitu prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Yang pertama, transparansi atau keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kedua, adapun prinsip partisipasi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dan kemudian akuntabilitas merupakan asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa secara baik dan benar. Pemerintah desa harus membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat desa dan mewajibkan penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan yang transparan. Partisipasi warga desa dalam membangun desanya harus adanya keterbukaan pemerintah desa dan BPD, dan menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pengawas kinerja pemerintah desa dan perwakilan masyarakat. Relasi BPD dengan pemerintah desa harus berjalan terbuka. Hubungan kekerabatan di antara pemerintah, elit desa, dan warga juga ikut mengumpulkan jalannya fungsi pengawasan di desa. Untuk menanggapi kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait proses perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran di desa, masyarakat memberikan masukan supaya pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas kinerjanya di masa mendatang. Pada dasarnya, masyarakat berminat untuk mengetahui informasi yang ada di desa, agar apabila sewaktu-waktu dilibatkan dalam rapat-rapat, mereka bisa memberikan pendapat yang sesuai dan tepat. Peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa mutlak dilakukan supaya pembangunan desa dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mengurangi potensi persoalan dalam penggunaan dana desa dan tata kelola keuangan desa. Desa menjamin partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam pasal 3, partisipasi tidak sebatas dipahami dalam arti kehadiran, melainkan akses warga untuk menjadi pengambil keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Partisipasi masyarakat akan meningkatkan kinerja pemerintah desa dan praktik tata kelola desa yang demokratis. Sekarang ini, motivasi dan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam proses penganggaran desa cukup tinggi. Namun, motivasi mereka masih sebatas sekedar mengusulkan kebutuhan pembangunan di lingkungannya agar dapat dibiayai melalui APBD desa. Istilah pembangunan masih dipahami sebatas pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Tahap terakhir adalah melakukan pengawasan bersama pembangunan dan pembelanjaan anggaran antara pemerintahan desa dan masyarakat desa. Untuk menghasilkan tata kelola yang jauh lebih baik, maka tata kuasa desa juga harus diperbaiki. Pembatasan jumlah penyelenggara pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dapat mencegah terciptanya oligarki kekuasaan di desa.